Oke, kali ini kita bakal bahas tentang fungsi kuadrat. Pas soal kayak gini nih sama kayak mengerjakan 3 soal ya sebenarnya. Jadi perlu kita cek satu persatu dengan informasi bahwa L-nya sama dengan ini, M-nya dan N-nya. Kita belah ya. Oke. Benar dan yang bernilai salah. Oke. Tinggal nanti kalau di SNMPT tinggal nanti diklik salah satunya gitu ya, mana yang dia itu termasuk benar atau termasuk yang salah. Oke, pernyataan pertama, grafik M itu memotong sumbu X di 2 titik. Oke. M itu katanya M itu L X min 1 plus 2. Nah, L-nya sendiri itu apa? Lx-nya kan X plus 2 kuadrat min 3. Berarti kalau Lx min 1, X-nya diganti X min 1. Berarti X min 1 gitu ya. X min 1 plus 2 dikuadratkan. Jadi rumusnya ini ditulis ulang, tapi X-nya setiap ada muncul X diganti jadi X min 1. Jadi X min 1 plus 2 dikuadratkan dikurangi 3, kemudian dari sini plus 2. Sehingga kita punya X min 1 tambah 2 berarti X plus 1 kuadrat min 3 tambah 2 min 1. Kalau kita jabarkan ini jadinya X kuadrat plus 2X plus 1 min 1. Di X kuadrat plus 2X gitu ya. Nah, memotong sumbu X di 2 titik itu artinya, jadi setiap ketemu kata-kata sumbu X di 2 titik gitu ya, memotong sumbu X di 2 titik, itu artinya D-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi diskriminannya harus lebih besar dari 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC gitu ya. Dengan rumusnya itu harus rumus umumnya persamaan kuadratnya itu AX kuadrat, fungsi kuadratnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Berarti B kuadratnya itu 2 pangkat 2 gitu ya. Ini B. A nya kalau nggak ada angka berarti ini 1 ya. A nya 1 berarti 4 kali 1. C nya yang konstanta nggak ada berarti C nya itu 0 gitu ya. Plus 0 lah, berarti kali 0. Berarti 4 ya. 2 kali 2 pangkat 2 4. Kurangi ini jadinya 0, berarti 4 lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 artinya grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Jadi yang ini benar. Oke. Dari sini kita rangkum grafik M-nya itu ini ya, grafik M-nya. Nah, grafik M itu ini. Oke, kemudian ini grafik L. Berarti ini grafik M. Nah, kalau kita udah punya ini grafik M. Yang kedua, grafik fungsi N memotong sumbu Y di titik 0,6. Oke, berarti ketika X-nya saya ganti 0, nanti Y-nya harus 6 kayak gitu ya. N-nya itu MX plus 2. Artinya M-nya kan X plus 1 dikuadratkan kurang 1. Berarti setiap ketemu X gitu ya. Ini MX. Setiap ketemu X, X-nya diganti jadi X plus 2. Berarti jadinya X plus 2 plus 1 dikuadratkan dikurangi 1. Berarti jadinya X plus 3 gitu ya. 2 tambah 1 3 kuadrat min 1. Berarti jadinya X kuadrat plus 6X plus 9 min 1. Ini jadinya X kuadrat plus 6X plus 8 gitu ya. Inilah NX. Nah, katanya kalau dimasukin X hasilnya X-nya dimasukin 0 gitu ya.
X-nya dimasukin 0, Y-nya ketemu 6 alias NX-nya 6. Berarti kalau di sini 6, X-nya ganti 0, berarti 0 kuadrat tambah 6 kali 0 plus 8. Berarti kan 6 sama dengan 0, ini 0 tambah 0, 0 tambah 8, 8. 6 sama dengan 8 enggak? Enggak. Salah, berarti ini salah, alias dia tidak memotong sumbu Y di titik 0,6, mungkin memotong di titik yang lain gitu ya. Oke, berarti kita sudah dapat ini ya, NX-nya. Oke, NX-nya ini ya, NX. Oke, ini kita hapus. Jadi kita sudah punya NX-nya itu kayak gini. Nah, pertanyaan terakhir katanya grafik fungsi M dapat diperoleh dari pergeseran fungsi L satu satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke. Oke, kalau kita lihat M itu kan L X min 1 plus 2. Artinya apa? Kalau bentuknya ada min 1 di sini, di dalamnya apa yang sama X-nya itu, artinya ini digeser ke kanan gitu ya. Kalau negatif geser ke kanan yang X min 1-nya ya. Kalau X min 2 berarti geser ke kanan 2 satuan. Kalau X min 1 berarti 1 satuan ke kanan. Plus 2 di luar yang X-nya itu berarti itu tuh digeser ke atas 2 satuan. Kalau plus 7 ya berarti 7 satuan ke atas gitu ya. Oke, berarti satu satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke, dari pergeseran fungsi L 1 satuan ke kiri dan 1 satuan. Oke. Ya, benar ya. Oke, berarti dia termasuk apa nih? Dia geser, L-nya digeser 1 satuan ke kanan, kemudian dia digeser ke atas 2 satuan. Jadi bukan satuan ke kiri tapi ke kanan gitu ya. Jadi ini salah kayak gitu. Semoga bermanfaat.